Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'du. Ikhwas sekalian, kita mulai pelajaran kita yang pertama di dalam hukum-hukum tajwid, yang mana kita akan membahas terkait dengan bab nun sukun dan tanwin sampai dengan mad. Baik, pada pembahasan yang pertama ini kita akan melihat di sini tentang tahapan membaca Al-Quran dari dasar, agar kita mengetahui dari mana kedudukan hukum tajwid ini di dalam tahapan mempelajari cara membaca Al-Quran. Baik, tahapan membaca Al-Quran dari dasar yang disarankan para ulama qiraah, ya, sebagai contoh kita ambil, yaitu Imam Ibnu Jazari, ya, dalam kitabnya Al-Muqaddimah, ya, Al-Muqaddimah Bima Yajibu ala Qari'il Quran Ayya'lamah. Ya, di sana bisa kita simpulkan bahwasannya, yang pertama tahapannya adalah mempelajari makharijul huruf, ya, mempelajari makhraj atau tempat keluarnya huruf, di mana huruf itu tinggal, ya, itu harus kita hafalkan. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tempat keluarnya huruf, itu sumbernya di mana, maka kita mempelajari apa yang disebut dengan sifat huruf. Nah, maka pada pembahasan ini, pada tahapan ini kita sedang mempelajari karakter per individu huruf tersebut. Bagaimana dia diucapkan? Apakah ada udara ataukah tidak? Apakah tebal ataukah tipis? Ya, apakah mengalir ataukah tertahan? Nah, itu semua kita bahas. Karena di dalam satu makhraj, satu tempat keluar, itu ada beberapa huruf. Nah, maka bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dengan sifatnya. Taib. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan, ya, misalkan huruf sin dengan sod, ya, sin dengan sod, itu sin tipis, ya, sa tipis, kemudian sod itu tebal, so. Nah, padahal tempatnya sama, tempat keluarnya sama. Nah, namun ya, sin itu tipis, adapun sod itu tebal. Nah, baik, kita mungkin bisa melihat di sini, kita akan membuka terkait dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Baik, nah, kita ambil contoh di sini. Nah, di huruf al-halq, ya, tenggorokan, di sana ada huruf H dan A. Ya, tempat keluarnya sama, yaitu tenggorokan bawah. Nah, namun ya, huruf H ini ada udara, ada udara. Sedangkan A tidak boleh ada udara, harus kering. Apabila huruf A ini kita berikan udara, maka nanti bisa berubah hurufnya menjadi huruf H. Seperti itu. Nah, maka dari itu ya, sifat itu perlu ya untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, berikutnya, contoh lagi di sini ada gha dan kha, ya. Gha dan kha, ya. Nah, bagaimana cara membedakan keduanya? Padahal tempat keluarnya sama, yaitu tenggorokan atas. Nah, cara membedakannya adalah kha itu ada udara, sedangkan gha itu tidak ada udara. Nah, insya Allah nanti kita akan lihat ya bagaimana sifat hurufnya. Nah, dan juga yang lainnya seperti itu, ya. Nah, ada to, ada dal, ada ta. Nah, ini bahkan 3 huruf yang sama tempatnya. Nah, maka bagaimana cara kita membedakan kalau kita tidak mengetahui sifatnya? Taib. Nah, berikutnya kita lihat di sini ya terkait dengan sifatul huruf. Ya, tahapan kedua adalah mempelajari sifatul huruf. Baik, kita lihat sifatul huruf, ya. Sifat huruf ya, itu berguna untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, sifat di sini terbagi menjadi dua. Ada sifat yang zatiyah ya, dan ada sifat yang aradiyah. Nah,
Ada sifat yang zatiyah selalu melekat ya kepada huruf dimanapun dia berada. Kemudian ada sifat aradiyah ya, ada sifat aradiyah atau yang kondisional ya, terjadi pada kondisi tertentu saja. Baik, nah, sifat zatiyah ya ini selalu melekat tidak bisa dihilangkan. Ada 5 sifat yang berlawanan dan ada 10 sifat tambahan. Nah, kalau kita bahas tentang sifat zatiyah, maka itu artinya kita sedang membahas ya per individu huruf tersebut. Misalnya kita ambil satu huruf, A, gimana cara membacanya? Sa, gimana cara bacanya? Ya, ba, gimana cara membacanya? Itu per individu huruf. Baik. Nah, nanti ketika kita ketemukan satu huruf dengan yang lain, misalnya huruf nun ketemu dengan ba. Nun ketemu ba. Nun bawa sifat, ba membawa sifat. Diketemukan ya, maka muncul sifat yang baru. Nah, itulah namanya sifat aradiyah. Ya. Maka kita sering juga menyebutnya dengan hukum tajwid ya. Nah, ini pembahasan kita nanti yang akan kita bahas. Di sana ada idhar, ya, ada iqlab, ada ikhfa, nah, ada idgham dan seterusnya. Pada asalnya huruf-huruf tersebut ya tidak dibaca dengan samar-samar ya, namun dibaca jelas, tidak berubah menjadi huruf lain. Nah, tetapi ketika sudah dipertemukan ya di dalam ayat ya, maka nanti akan muncul cara baca yang berbeda begitu. Baik, sekarang kita lihat di sini ya, untuk kita bisa membayangkan. Nah, di sini sifat zatiyah, sifat yang selalu melekat, ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Ya, aspek terbesarnya itu ada udara dan suara. Nah, baik dari udaranya kita harus lihat apakah ada udara yang mengalir ataukah tidak. Ya, yang mengalir apa saja? Ada fa, ha, sa, ha, sya, kha, so, saka, dan ta. Nah, ini harus ada udara. Fa, ha, sa. Nah, itu semua ada udara. Sedangkan jahar ya lawannya itu huruf-huruf yang tidak boleh ada udara. Misalnya ja, nggak boleh ja, ja. Atau ba, nggak boleh ada udara. Harus kering. Ba, ja, da. Ya, seperti itu. Baik, itu adalah sifat udara, ya. Berikutnya sifat suara, ya. Sifat suara, ya suaranya bagaimana? Apakah tertahan ataukah mengalir, ya. Kemudian bagaimana tebal ataukah tipis, kemudian melekat atau tidak, kemudian sulit atau tidak dia keluar suara tersebut, ya. Nah, insya Allah ini akan ada pembahasan tersendiri ya pada pertemuan yang selanjutnya, ya, pembahasan tentang sifatul huruf. Baik, ala kulli hal ya, maksud kita di sini menjelaskan adalah agar kita tahu ya duduk permasalahan yang kita bahas ini di mana, yaitu di sifat aradiyah ya, sifat aradiyah yaitu hukum tajwid. Nah, maka kalau kita ingin semakin mungkin di dalam hukum-hukum tajwid, kita harus mulai dari dasarnya yaitu makhraj, kemudian baru sifatul huruf. Nanti tinggal kita gabungkan ketika di dalam ayat ya, huruf ini bawa sifat, huruf yang satunya bawa sifat, kemudian muncullah sifat yang baru. Apa itu contohnya? Tafkhim, tebal ya. Tarqiq, tipis. Mudhar yaitu izhar maksudnya. Ya, yang dijelaskan cara bacanya. Mukhfa yaitu yang disamarkan. Mudgham yang dimasukkan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Taib. Nah, maka dari itu pembahasan kita terkait hukum tajwid ya ini masuk kepada tahapan yang ketiga. Ya. Baik, nah nanti setelah kita memahami makhraj, sifat dan hukum tajwid, maka yang kita lakukan adalah terus membaca Al-Qur'an melatih lisan, ya. Nah, mempraktekkan terus lisan kita. Jangan sampai nanti sudah kita pelajari tidak kita praktekkan sehingga dia lupa. Ya, lupa ya kemudian ya apa namanya bacaan kita menjadi bacaan yang seperti tidak didasari dengan ya ilmu yang benar begitu. Baik, nah sekarang kita perhatikan di sini. Nah, maka dari sini dapat ya kita dapat mengetahui bahwa hukum tajwid itu sebenarnya adalah sifat huruf ya yang kondisional tadi, aradhiyah. Terkadang ada, terkadang juga tidak.
Nah, tergantung dia ketemu dengan huruf apa. Nah, hukum tajwid yang umumnya kita pelajari adalah hukum yang berkaitan dengan standar bacaan riwayat Hafs dari Imam Asim dengan jalur Syatibiyah. Nah, ini tentunya sudah jelas ya, karena yang kita baca di Indonesia itu mayoritasnya kita baca dengan riwayat Hafs ya, An Asim jalur Syatibiyah. Baik, nah sehingga kita sangat membutuhkan ilmu ini ya agar kita bisa membaca sesuai dengan riwayat Hafs An Asim yang biasa kita baca di Indonesia. Nah, seperti itu. Baik, nah untuk lebih mudahnya, nah di sini kita dapat meringkas hukum-hukum tajwid itu dengan 8 bab saja ya. Nah, dalam 8 bab saja. Baik, jadi jangan sampai di dalam pikiran kita ada, wah ini baca Al-Quran panjang sekali nih dari awal sampai akhir 30 juz, ya gimana cara menguasainya? Kuasai kaedahnya. Insya Allah kita bisa terapkan di semua tempat. Baik. Nah, apa saja 8 bab tersebut? Bab yang pertama yaitu adalah hukum nun sukun dan tanwin. Ya, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ada 4 hukumnya. Apa saja? Yang pertama ada izhar, ya, halqi. Nanti kita bahas, ya. Ya, intinya adalah izhar itu jelas, halqi itu tenggorokan, halq tenggorokan. Berarti ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf-huruf tenggorokan yang makhrajnya di tenggorokan, maka nun sukun dan tanwin ini jelas bunyinya. Begitu. Baik, yang kedua ada iqlab di sini. Iqlab itu artinya berubah atau berganti. Baik. Nah, awalnya bunyinya nun sukun dan tanwin, tapi ketika bertemu dengan satu huruf ya, suatu huruf ya, maka berubah dia menjadi huruf yang lain, berubah ya, iqlab. Kemudian yang ketiga adalah idgham bi gunnah ya dan bila gunnah ya. Idgham itu artinya masuk. Nah, cara bacanya dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Ada yang bi gunnah dengan dengung dan ada yang bila gunnah tanpa dengung. Nah, begitu. Berikutnya nanti ada hukum juga ikhfa hakiki. Ya, ikhfa itu samar, hakiki itu ya benar-benar ya, benar-benar samar. Nah, baik. Nah, jadi nanti ketika nun sukun dan tanwin ketemu dengan huruf-huruf ikhfa hakiki, maka cara bacanya harus disamarkan, jangan pula dijelaskan. Nah, baik. Nah, berikutnya bab yang kedua, hukum mim dan nun yang bertasydid, ya, hukum mim dan nun yang bertasydid. Nah, ada satu pembahasan. Nah, kalau di sini ada 4 pembahasan, ya. Kalau di bab yang kedua ada satu pembahasan saja, jadi lebih ringkas, ya. Nah, apa saja itu? Yaitu adalah kita akan membahas durasi dengung atau marotibul gunnah. Bagaimana tingkatannya, mana yang paling lama, ya, ditahannya, berdengungnya, ya. Kemudian tasdid itu apa, ya. Insya Allah akan kita bahas di bab yang kedua. Kemudian bab yang ketiga ialah hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun ini lebih simpel daripada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, jadi kalau hukum nun sukun dan tanwin ada izhar, iqlab, idgham, ikhfa. Ketika masuk hukum mim sukun, satunya dicoret. Yang mana itu? Iqlab. Iqlab dicoret. Maka tinggal 3. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa. Kemudian namanya menyesuaikan. Izhar syafawi berarti jelas di bibir, ya. Nah, karena mim itu huruf bibir, makhrajnya di bibir. Idgham mimmi, ya, masuk ya kepada huruf bibir, ya. Nanti mim ketemu mim. Kemudian ikhfa syafawi, ya, samar-samar, di mana lokasinya di bibir juga. Nah, begitu. Baik, nah, ini pada pembahasan hukum mim sukun. Baik. Berikutnya, masuk nanti kepada hukum lam sukun, ya, lebih simpel lagi. Gimana itu? Ya, 3 hukum, satunya dicoret. Yang mana? Ikhfa. Ikhfa dicoret. Tinggal tersisa izhar dan idgham. Nanti ada lam yang diizharkan, terdengar jelas, ya. Ada huruf lam yang diidghamkan, ya, terdengar apa namanya? Masuk kepada huruf selanjutnya. Ya, kalau kita mau ambil satu gambaran, bisa kita bayangkan alif lam, ya, atau al, ya. Nah, ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Nah,
ada lam yang nggak kelihatan. Contoh misalnya apa? Misalnya, eee, misalnya surah, Az-Zalzalah misalnya. Az-Zalzalah, bukan Al-Zalzalah. Nah, tidak, tapi lamnya diidghamkan masuk ke huruf selanjutnya, ke zai. Az-Zalzalah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang jelas misalnya Al-Fatihah, bukan Af-Fatihah, bukan, tapi al, terdengar jelas. Nah, itu pada pembahasan tentang hukum lam sukun insyaallah akan ada pembahasannya tersendiri. Berikutnya yang kelima, yaitu adalah pertemuan dua huruf dalam tinjauan makhrajnya. Nah, berarti selain ini, ya, sebetulnya kalau kita mau tarik, ini juga berhubungan dengan makhraj, ya. Hanya saja pertemuan dua huruf yang di bab kelima ini, ya, berbeda dari nun sukun, mim sukun, dan lam sukun. Apa itu? Nanti ada lain, ya, huruf yang sama, bagaimana cara membacanya. Mutajanisain, huruf yang sejenis, satu makhraj tapi beda huruf. Mutaqaribain, ya, beda makhraj tapi masih berdekatan. Ada mutabaidain, ya, yaitu yang tempatnya berjauhan. Bagaimana cara membacanya? Baik, nah berikutnya bab yang keenam ada pembahasan tentang mat dan pembagiannya. Nah, taib. Ada dua pembahasan di sini, ya, intinya nanti akan kita bahas insya Allah, ya, bahwasannya mat itu terbagi dua, ada yang mat asli, ada yang far'i, ya. Jadi kalau mau dibayangkan, ya, mat itu seperti sebuah pohon, ada akarnya, ada cabangnya. Asli itu artinya, ya, asal yaitu akar, sedangkan far'i, ya, far'un itu maksudnya adalah cabang. Nah, begitu. Jadi secara dasarnya yang namanya mat itu ya pastinya panjang, berapa panjang kadarnya? Ya, 2 harokat. Nah, itu secara asalnya. Nah, kemudian dia tidak akan bertambah lebih panjang dari 2 harokat, ya, atau kurang dari itu kecuali dengan beberapa sebab. Nah, inilah sebabnya. Nanti ada yang sebabnya berjumpa hamzah, sebabnya mat berjumpa sukun, itu naik dia semakin panjang. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah akan datang pembahasannya, ya, pada pertemuan di bab ke-6, 7, dan 8. Baik, nah inilah materi kita, ya, untuk gambaran, ya, terkait dengan 8 bab yang akan kita bahas. Tep. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita baca, inilah pembahasan hukum-hukum tajwid yang harus kita fahami. Kuasailah 8 bab ini, mulai dari nun sukun dan tanwin sampai dengan pembahasan mad. Maka dari itu berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya, beliau ini dari Mesir, ya. Nah, daerah Tunto, ya, di Mesir, wafat tahun 1213 Hijriyah. Nah, di dalam, ya, matan Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran, ya, bait yang ketiga beliau sebutkan wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Nah, artinya apa? Wa ba'd, ya, kemudian setelah sebelumnya bersalawat kepada Rasulullah SAW, kemudian, ya, memuji Allah, maka isi dari nazam atau syair beliau, ya, beliau katakan ini adalah, ya, buku ini Tuhfatul Atfal ini adalah kitab yang meringkas bagi siapa yang menginginkan ingin menguasai apa. Nah, ini ringkasannya. Petanya adalah ini, dari nun sukun, ya, bin nuni wat tanwin, nun sukun dan tanwin sampai mad. Nah, itu batasannya. Jadi start awalnya nun sukun, finishnya itu di mad. Taib. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Baik, bab pertama, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukumnya, yaitu ada izhar halqi, iqlab, idgham bi gunnah dan bila gunnah, kemudian ikhfa hakiki. Baik, sekarang kita baca di sini. Ketika kita menemukan huruf nun yang sukun atau tanwin di dalam Al-Quran, maka kita harus melihat huruf apa yang ada setelahnya. Wah, ini ada nun sukun. Wah, ini ada tanwin. Setelahnya huruf apa ya?
Oh, huruf ini berarti hukumnya adalah ini, begitu. Taib. Nah, karena hal tersebut akan menentukan hukum apa yang terjadi pada lafal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang lain mim sukun, bab lam sukun, ya, kenapa ini ada tanwin juga? Nah, mengapa tanwin termasuk dalam bab ini? Nah, sekarang kita lihat. Nah, berikut adalah beberapa perbedaan nun sukun dan tanwin, walaupun nanti ada persamaannya juga, ya. Pertama, nun sukun itu huruf asli. Nah, ya, nun sukun itu adalah huruf yang asli. Taib. Jadi kalau ada huruf hijaiyah, ya 29 huruf hijaiyah itu kan ada a, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ya. Nanti ada di situ lam, mim, nun. Nah itu nun termasuk huruf hijaiyah. Tapi tanwin ada nggak di situ? Nggak ada tanwin. Tanwin nggak ada. Nah, karena tanwin adalah huruf tambahan saja, ya. An, in, un. Nah begitu. Baik, masjidun, masjidan, masjidin. Kalau mau disebut masjid boleh nggak? Boleh. Masjid boleh. Tanpa un, in, annya boleh. Karena ya bunyi nun di akhir itu en, ya, un, in, an, ya itu hanya tambahan saja. Kalau nggak ada juga tidak mengapa. Tetapi harus terbaca pada saat kita membaca sambung. Nanti kita lihat di sini contohnya. Baik, yang kedua adalah tertulis pada rosem. Ya, ini batang tubuh Al-Qur'an. Ya, ini batang tubuh Al-Qur'an. Ada huruf lam, ada hamzah, ya, ada qaf, ada sin, mim, ada ba, ha. Ini rosem namanya, batang tubuh Al-Qur'an. Sedangkan yang atas yang garis-garis, ya, baris atas baris bawah, itu namanya dobat, ya, atau tanda baca atau syakel, ya. Harokat-harokat. Nah, taib. Nah, kalau nun itu tertulis jelas di rosem, ini batang tubuh, dia nggak bisa dihapus, nggak boleh dihilangkan. Ini anta, ya, dan nun di sini anta. Taib. Nah, kemudian apa lagi? Insan, ya. Kemudian an, ya, ada nih lan. Nah, seperti itu. An, lam. Nah, jadi dia ada di batang tubuh Al-Qur'an, tidak bisa dihilangkan. Adapun kalau apa namanya, kalau tanwin itu hanya tambahan saja. Dia aslinya di rosem atau batang tubuh Al-Quran itu tidak ada. Namun dimunculkan untuk memudahkan kita. Nah, begitu. Baik, kalau mau kita lihat, mungkin di sini ada Mushaful Imam, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah Mushaful Imam, ya, yang ada di apa namanya? Al-Mushaful Imam yang ada di Utsman bin Affan, ya, yang dipegang oleh Utsman bin Affan. Nah, inilah batang tubuhnya, ini rosem. Ini huruf ba, bismillahirrahmanirrahim. Dahulu tidak ada, ya, garis atas garis bawah, tidak ada harokat-harokat. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini nun. Nah, ini nun seperti ini. Nun memang ada yang warna hitam ini, ya, itu rosem. Nun memang ada tertulis di rosem. Nah, tapi dahulunya tidak ada harokat-harokat. Nah, adapun tanwin itu termasuk ke dalam harokat, maka baru ada pada zaman berikutnya, ya, karena dibutuhkan. Begitu. Ya, maka dari itu, ya, eh ya ini, ya, tanwin itu aslinya tidak ada pada rosem. Taib, itu perbedaannya. Taib. Berikutnya, yang ketiga adalah kalau nun itu bisa terletak di awal, tengah, atau akhir, ya. Ini salah ya, bukan nun sukun ya, harusnya nun aja, ya. Perbedaan antara nun dan tanwin. Kalau nun itu bisa di awal, ya. Misalnya apa? Eh, apa namanya? Eh, Nattakhidu, ya. Nattakhidu misalnya. Na, ya. Na'budu. Ya, ada di awal, bisa. Nah, atau di tengah seperti ini, anta. Di tengah dia, anta. Baik. Atau di akhir seperti ini, insana. Nah, di akhir. Insan, manusia. Nah, ya di akhir kata. Nah, jadi bebas bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tetapi kalau misalkan tanwin dia hanya di akhirannya saja. Misalnya nih, hillun, ya.
kemudian walidin, ya di akhirnya saja. Kabadin. Nah, nggak mungkin di awal sini. Gimana cara bacanya? Kan badi gitu. Nah, kan nggak mungkin. Nah, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, kabadin ya benarnya. Baik. Nah, kemudian lubadan ya, malan. Nah, itu di akhir-akhir ya itu adalah letak dari tanwin. Begitu. Baik, nah sekarang kita lihat di sini. Maka dari itu, tanwin juga termasuk ke dalam ya pembahasan di bab ini karena dia semisal dengan nun ya. Dia huruf tambahan, tidak tertulis pada rosam ya. Namun bunyinya adalah bunyi nun sukun ya. Kita baca aja an, in, un ya, ujungnya n. Sama na, ni, nu, an, in, un. Nah, sama. Nah, seperti itu. Maka dari itu, hukumnya sama dengan hukum nun sukun. Tayyib. Nah, ya. Nah, semoga bisa difahami. Sekarang kita masuk kepada pembahasan terkait dengan idhar halqi, ya. Idhar halqi. Baik. Idhar artinya jelas, ya. Idhar itu jelas, halq tenggorokan. Berarti bagaimana cara memahaminya? Yaitu huruf nun sukun dan tanwin pasti terdengar jelas jika bertemu dengan huruf tenggorokan. Nah, apa saja hurufnya? Ada 6. Ada a, ha, a, ha, ro, dan kho. Baik. Nah, apabila bertemu dengan 6 huruf ini maka harus izhar, harus jelas cara bacanya. Contoh misalnya ketemu dengan hamzah, ya. Man a'to, ya jelas. Man a'to. Nah, begitu. Man a'to. Baik. Nah, berikutnya min ilahin. Ya, min ilahin. Begitu. Baik. Berikutnya kalau tanwin juga sama. Rasulun. Amin. Ya, Rasulun. Amin. Berikutnya azabun alim. Jangan azabun alim, itu salah. Azabun alim. Baik. Berikutnya huruf H. Man hada, ya. Kalau nun sukun ketemu H harus jelas. Man hada, min had, ya. Min had. Berikutnya tanwin ketemu dengan H juga harus jelas. Salamun hiya, ya. Salamun hiya. Kemudian jurufin har. Jurufin har. Jadi harus jelas. Durasinya bagaimana? Durasi menahan dengungnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Berikutnya huruf ain. An amta, ya. An amta. Nah, berikutnya man amila. Man amila. Kemudian tanwin juga harus jelas. Sami'un alim. Sami'un alim. Wasi'un. Ini salah ya. Wasi'un. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Harus jelas. Un. Ya. Jangan tanggung atau samar-samar. Ya, itu salah. Berikutnya huruf H. Min hakim. Min hakim. Harus jelas. Yan hitun. Nah, ini juga. Yan hitun. Kemudian azizun. Ya, zun hakim. Azizun hakim. Berikutnya rizqon hasana. Rizqon hasana. Ya, harus jelas. Berikutnya huruf ghain juga harus jelas. Min, ya, min ghillin, ya, min ghillin, min ghairi, min ghairi. Nah, berikutnya Rabbun ghafur. Rabbun, bun ya, jelas. Ghafur. Berikutnya haliman ghafura.
haliman ghafura. Nah, kemudian kho juga sama harus jelas. Man khosya, man khosya, min khauf, min khauf. Berikutnya kalau tanwin juga ya harus jelas. Yauma idzin khosyi'ah. Yauma idzin. Jangan yauma idzin khosyi'ah, itu kurang tepat ya. Yauma idzin khosyi'ah. Berikutnya latifan khabira. Latifan khabira. Begitu. Nah, jadi nanti ini bisa dipraktekkan pada saat kita membaca Al-Qur'an ya, langsung kita praktekkan ya agar lebih lengket ya dan tidak lupa begitu. Baik, satu lagi kita bahas di sini untuk hukum yang kedua yaitu iqlab. Baik. Iqlab artinya berubah ya, berganti ya atau berubah. Apa itu? Yaitu pada saat huruf nun sukun dan tanwin ya, itu berubah bunyi pengucapannya menjadi huruf yang lain ya jika ya apabila bertemu ini ya, apabila bertemu dengan huruf iqlab. Hurufnya apa? Ya satu saja hurufnya, yaitu huruf ba ya, huruf ba. Jadi kalau ada nun sukun dan tanwin ketemu dengan ba, maka ubahlah dia menjadi huruf mim ya. Bunyinya menjadi huruf mim. Ini juga belum dituliskan ya. Berubah menjadi huruf mim. Nah, taib. Contoh misalnya di sini min ketemu ba'di, maka menjadi jangan min ba'di ya, tapi jadi mim. Mim ba'di. Begitu. Mim ba'di. Taib. Berikutnya nun sukun ketemu ba, mam ba'atsaka. Mam ba'atsaka. Nah, seperti itu. Baik. Berikutnya kalau tanwin juga sama, menjadi huruf mim. Maka nim ba'id. Maka nim ba'id. Nah, kemudian yang ini juga sama, alimum bidatis sudur. Alimum ya, mun ketemu ba jadi mum ya, mum. Alimum bidatis sudur. Nah, seperti itu. Baik, nah terakhir ya ada dua cara pengucapan ya untuk iqlab. Demikian juga ikhfa syafawi ya. Yang pertama ada intibaq syafatain yaitu mengatupkan bibir ya rapat. Seperti kita biasa mengucapkan huruf mim ya, ma, ba, ma itu rapat bibir. Nah, baik, jadi jelas huruf mimnya. Kemudian ada cara baca yang lain yaitu dengan cara furjah. Nah, furjah berarti dia nggak sampai rapat, agak hampir rapat ya, tapi masih tersisa sedikit celah tipis sekali. Nah, gitu. Jadi kayak nah, kalau kalau misalkan mim kan ma jelas. Kalau ini ma, dia nggak terlalu rapat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita baca di sini min ba'di ya, man ba'atsaka maka nin ba'id alimun bidzatis sudur. Nah, seperti itu. Kalau intibaq syafatain mim ba'di jelas. Mam ba'atsaka maka nim ba'id alimum bidzatis sudur. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ini dulu untuk materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada hukum yang ketiga dan keempat, ya, digabung dengan bab yang kedua yaitu terkait dengan mim dan nun yang bertasydid, dan juga akan dibahas tentang maratibul gunnah, ya, tingkatan-tingkatan ya di dalam dengungnya suatu bacaan. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukupkan naktafi bil qadar wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.